Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Jemaah salat maghrib yang dicintai Allah, alhamdulillah di kesempatan malam hari ini sebuah kebahagiaan bagi kita sebagai hamba-hamba Allah bisa bersujud menghadap kepada Allah sebagai bentuk rasa syukur, sebagai bentuk rasa harap, dan juga sebagai cara kita mencari bekal untuk akhirat. Mudah-mudahan setiap sujud kita menaikkan derajat di akhirat, membuat rezeki semakin lancar dan kehidupan kita semakin bahagia. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, di kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang tema keadilan. Ya, kita akan berbicara tentang keadilan. Keadilan adalah satu-satunya pemandangan paling indah. Ketika kita melihat pemimpin yang adil, maka itulah pemimpin yang paling indah. Ketika kita melihat orang tua yang adil, itulah orang tua yang indah. Ketika kita melihat suami yang adil, itulah suami yang sangat indah. Ya. Begitu juga saat kita melihat hakim yang adil, itulah hakim yang terindah yang pernah kita lihat. Ya. Dan sebaliknya, pemandangan terburuk dalam kehidupan manusia itu adalah kedzaliman. Saat kita melihat ada orang salah dibenarkan, orang benar disalahkan, orang baik-baik dijerat hukum, orang yang jelas-jelas salah dibebaskan, disitulah kita sebagai orang mukmin dada kita sesak. Sesak. Karena kita melihat ada manusia menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dari sinilah maka mari bersama-sama di kesempatan malam hari ini kita membahas surat Al-Maidah ayat yang ke-8 tentang masalah keadilan. Sebuah fakta yang menarik, di depan Fakultas Hukum Harvard University, Pak, itu terdapat kutipan surat An-Nisa. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian semuanya saksi-saksi penegak keadilan. Ya. Walau ala anfusikum, walaupun itu terhadap diri kalian sendiri, orang tua kalian sendiri, atau kerabat kalian sendiri, kalian jadilah saksi-saksi yang jujur. Subhanallah ya. Harvard ini biasanya kalau ngutip itu kalimatnya Voltaire, Socrates, ya. Kalau nggak begitu Plato atau Aristoteles, Pak. Nah kali ini dia nggak dapat kalimat seindah Quran. Terpaksa dia harus mencantumkan itu sebagai sebuah kalimat yang pantas ditulis dengan tinta emas, diumumkan ke seluruh dunia. Orang Islam maupun gak Islam harus tahu. Jadilah manusia-manusia penegak keadilan walaupun terhadap diri sendiri, terhadap orang tua, kerabat. Jelas ini semuanya terjadi bukan karena kebetulan, tapi karena semua manusia mendambakan keadilan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan sebuah negeri akan awet dan langgeng kalau pemimpinnya adil, walaupun itu negara kafir. Tapi sebuah negeri akan cepat hancur apabila pemimpinnya dolim, walaupun itu negara Islam. Jadi kita yang di Indonesia jangan kepedean. Kalau pemimpin kita tidak adil, Indonesia pun bisa tinggal cerita. Kita juga jangan kepedean bahwa negeri kita ini akan bertahan ribuan tahun. Sudah ada negara yang bertahan ratusan tahun, Pak. Negara Majapahit.
tapi akhirnya tutup juga. Negara Mataram akhirnya tutup juga. Negara Taruma negara akhirnya juga tutup. Mereka lebih lama umurnya ketimbang Indonesia loh Pak. Kalau Indonesia barangkali 2045 baru 100 tahun Indonesia emas. Negara-negara yang kita ceritakan itu umurnya mencapai 600, 700 tahun. Ya tapi akhirnya juga hilang dan habis ceritanya. Disinilah maka keadilan saat ditegakkan, disitulah kita akan melihat pemandangan yang luar biasa. Maka di Syam, di Museum Bani Umayyah, dulu di zaman Imam Ahmad, dicantumkan di dalam Musnad Imam Ahmad, dikutip Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Zadul Ma'ad, di sana terdapat sekantong gandum gedenya sekurma-kurma Pak. Gandum gedenya sekurma-kurma. Nah di situ ada catatan, ini adalah gandum yang ditanam pada zaman ketika keadilan ditegakkan. Jadi ketika keadilan itu ditegakkan, maka luar biasa kehidupan umat manusia ini akan apa? Dipenuhi oleh kebahagiaan, bahkan keberkahan pun akan dirasakan. Nah disinilah maka coba di kesempatan kali ini kita membahas firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di surat Al-Maidah dalam rangka untuk belajar menjadi pribadi-pribadi yang menerapkan keadilan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Ya, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kalian semua penegak-penegak keadilan, menjadi saksi-saksi yang jujur. Jangan sampai kalian karena kebencian terhadap suatu kaum membuat kalian tidak berlaku adil. Berbuat adillah, karena adil itu ketakwaan. Dan bertakwalah kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha teliti terhadap apapun yang kalian kerjakan. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, Islam adalah agama yang sangat-sangat peduli tentang keadilan. Diriwayatkan dari Nu'man bin Bashir, suatu ketika dia menemui Nabi Muhammad, ya, bawa anak dua, satunya masih kecil, satunya udah gede Pak, ya bukan gede ya, maksudnya sudah bocah, satunya masih bayi, ya. Pada saat itu di depan Rasulullah yang si kecil dicium-cium Pak keningnya. Rasul bilang, lah ini kok enggak, ya, enggak Rasul, biasa si kecil doang. Loh, ini anakmu juga enggak? Anak saya Rasul, ya. Saudaranya di rumah masih ada 6. Ya. Terus yang kamu cium cuma ini doang? Iya. Apa kamu suatu saat pengen dari semua anakmu yang berbakti cuma satu? Ya. Ya enggak Rasul, ya semuanya begitu. Ya. Terus kenapa yang dicium satu? Ya. Rasul kemudian menyampaikan, barang siapa yang pada hari kiamat nanti datang dan tidak berlaku adil, maka datang dalam keadaan pundaknya miring sebelah. Jadi kalau jenengan nanti melihat ada orang di sono jalannya gini-gini Pak, itu waktu di dunia orang yang tidak adil. Kemungkinan punya anak banyak gak adil, atau punya istri banyak gak adil, ya, atau punya rakyat banyak tidak adil. Makanya pada hari kiamat dia akan datang dalam keadaan bahunya miring, ya. Akhirnya Rasulullah memerintahkan, panggil anakmu semua. Semuanya disuruh datang Pak, cium satu-satu keningnya. Cuma memperlakukan anak saja, keadilan itu dalam Islam harus nampak, harus nampak. Subhanallah, ya. Inilah maka ketika kita berbicara tentang keadilan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menamakan dirinya Al-Adil, bukan Al-Adil. Kalau adil itu artinya yang adil, tapi kalau adil itu artinya keadilan. Apa maknanya? Dalam bahasa Arab ini namanya sighah mubalaghah, yaitu ketika sesuatu sudah menyatu
kosakatanya pakai kata benda, pakai isim, bukan lagi pakai kata isim fa'il dan lain sebagainya, tidak. Tapi langsung menggunakan kata bendanya langsung. Allah Subhanahu wa taala Al-Adil, yang adil. Tapi kalau Al-Adil, Allah lah keadilan. Karena tidak bisa dipisah antara sifat dengan mausufnya. Antara Allah dengan sifat adilnya tidak bisa dipisah. Dan Allah akan berperilaku adil. Di antara bukti keadilan Allah apa? Faman ya'mal mithqala dzarratin ya khairan yarah, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Berbuat baik setitik pun dibalas, jangan khawatir. Wa nad'ul ya mawazinal qista liyaumil qiyamah. Nanti di hari kiamat kami akan pasang timbangan teradil dan Allah akan berlaku sebagai ahkamul hakimin, pemberi putusan terbaik. Ya, disitulah nanti manusia wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha. Kamu pernah beramal gedenya cuma sebiji atom sekalipun, sama Allah bakal dibales. Makanya surga dibuat bertingkat-tingkat, neraka pun dibuat bertingkat-tingkat. Karena amal perbuatan manusia juga berbeda-beda. Ya. Nah, kalau seandainya saya baca Quran 10 juz sampai wafat hatam 10 kali, yang lain nggak sampai 10 kali, pasti beda nanti di akhirat. Allah Maha Adil. Ya. Bahkan seandainya kita melihat ada pemandangan yang tidak adil sekalipun, itu dibaliknya ada takdir yang sangat adil. Cuman mungkin kadang kita nggak ngerti ceritanya. Maka diriwayatkan dalam sebuah Israiliyat dari Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa pernah berkata, ya Allah, tunjukkanlah kepadamu keadilan, tunjukkanlah kepadaku keadilanmu ya Allah, aku pengen ngelihat. Maka Nabi Musa diperintahkan, wahai Musa, silahkan kamu pergi, di sana ada sebuah danau dan ada sebuah bukit, kamu lihat dari balik batu ke arah danau. Akhirnya kemudian dia melihat, oh ada seorang yang gagah perkasa naik kuda, Pak. Dia pada waktu itu jalan, lalu kemudian tiba di danau tersebut, lalu kemudian dia turun, lalu dia meletakkan sebuah kantong, ya, lalu kemudian dia minum, istirahat sebentar, ketiduran. Akhirnya kemudian terbangun, dia naik kembali kudanya, langsung pergi, kantongnya ketinggalan. Tidak berapa lama datang seorang anak kecil, lalu kemudian melihat kantong, dibuka, wih, isinya duit, langsung dibawa pulang. Tidak berapa lama datang orang buta, gerayah-gerayah Pak, nggak tahu jalan. Sampai di situ, lalu kemudian si laki-laki yang gagah perkasa tadi baru sadar, loh kantong saya ketinggalan. Dia balik puter. Sampai di tempat, kemudian dia menemukan ada kakek-kakek lagi gini-gini. Maka pada waktu itu kemudian ya laki-laki tersebut menyampaikan, apa yang kamu cari? Kamu sudah ngambil kantong saya ya? Ya, saya nggak tahu Pak, saya ini lagi jalan mau nyari. Bohong. Tidak ada orang lain di sini kecuali kamu. Dan saya kantongnya tadi saya taruh di sini. Ya, akhirnya dia langsung Pak karena emosi ngambil pedangnya, lalu kemudian ditebas. Mati. Nabi Musa bingung. Lah yang ngambil siapa, yang dibunuh siapa? Begitu ya. Nabi Musa bingung Pak, ini ceritanya gimana toh? Ya, kok katanya keadilan. Padahal yang kita lihat itu kayaknya kedoliman loh Pak. Ya, dari situlah maka Nabi Musa tanya, ya Allah adilnya sebelah mana? Orang yang salah sih anak kecil, tapi yang kena batunya sih kakek-kakek yang sudah buta. Maka kemudian Allah menjelaskan, dulu waktu masih muda kakek ini gagah perkasa dan membunuh bapaknya si pemuda ini. Ya, dan karena dia sangat kuat tidak ada yang bisa membalas. Ya, kemudian yang selanjutnya untuk anak kecil tersebut, bapaknya ya dulu bekerja di pemuda ini. Karena pemuda ini adalah orang dolim, sewenang-wenang, maka tidak dibayar. Ya, akhirnya Allah pertemukan takdirnya pada belok ke danau semua, Pak. Nah, itu cara Allah mempertemukan takdir umat manusia, tergantung. Semuanya adil ya, keadilan. Saat seorang tambal ban berdoa, ya Allah mudah-mudahan rezeki saya banyak, itu artinya apa Pak?
Mudah-mudahan banyak ban yang bocor, ya kan? Nah, rezekinya sumbernya kan ban bocor. Kalau dia sudah berdoa begitu, hati-hati jenengan Pak. Kena satu aja banyak bocor nih. Ya. Tapi tidak akan kena doa tersebut kecuali orang yang pas dolim pada hari itu juga Pak. Jadi jangan khawatir. Doa tersebut akan bertemu dengan kedoliman orang berbuat dolim, lalu dibalas sama Allah hukumannya ban bocor. Orang ini pas berbuat baik, dibalaslah ban bocor hadir. Jadi rezeki, jadi buat dia jadi musibah, buat dia jadi rezeki, pas ketemu. Oh, tukang es teh doa, ya Allah mudah-mudahan laris. Itu kan berarti doa mudah-mudahan panas Bekasi Pak, nggak ada hujan. Kalau penjual es teh sudah berdoa angkat tangan, udah siap-siap gerah kita Pak ya. Tapi nggak akan itu terjadi kalau penjual es teh itu berbuat dosa dan maksiat, dia tidak akan pernah mendapatkan suasana itu. Ya, sampai nanti Allah betul-betul ya mempertemukan takdir. Masyarakat banyak yang berbuat dosa, dibuat hujan sulit turun, dia banyak berbuat baik, rezekinya nomplok ketemu. Ya, jadi takdir itu seperti itu. Jadi keadilan Allah di alam semesta tidak usah diragukan. Loh Ustaz, saya punya tetangga rajin sholat kok nggak kaya-kaya. Nah yang sebelahnya itu lo nggak pernah sholat. Setiap kali saya ajak ke masjid, ayo sholat, nitip aja begitu. Nitip doang Pak, nggak pakai ongkir coba. Ya, lah kok malah kaya? Jangan berpikir nggak adil. Allah Subhanahu Wa Taala itu maha adil. Ya, kita kalau belum ngerti, belum paham, sudah kita yakini keadilan Allah itu, nanti suatu saat kita akan mengerti ceritanya kayak apa. Ya, kita akan paham ceritanya. Kadang orang sama Allah dikasih kekayaan itu bukan untuk dibuat bahagia Pak, ternyata mau dihancurkan. Ya kan ya? Seperti itu, bukan mau dibuat bahagia. Kadang kalau dikasih kaya mau dihancurkan sama Allah. Dan kehancuran akan lebih cepat kalau duitnya banyak. Ya, kalau duitnya dikit ya agak susah hancurnya Pak ya. Seperti itu, modalnya kurang. Tapi kalau modalnya besar, hancurnya pun akan lebih gampang. Jadi artinya keadilan Allah itu ada di alam semesta segala hal. Bahkan langit bumi ini tetap tegak selama masih ada keadilan. Selama masih ada keadilan. Ya, di dalam surat Yasin Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan, dan tidak mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, bulan mendapatkan matahari. Nggak mungkin siang bisa nutupin malam, malam nggak mungkin bisa nutupin. Masing-masing akan bersilih berganti sesuai waktunya, sesuai tempatnya. Tidak akan saling mendolimi. Alam semesta Allah buat seadil mungkin, seseimbang mungkin. Makanya masih ada. Ya, nah jemaah sekalian yang dirahmati Allah, ayat ini ya, Allah Subhanahu Wa Taala memanggil hati-hati orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian semuanya orang yang adil. Adil dalam berkata, adil dalam berbuat, adil dalam bersikap, bahkan adil dalam berperasaan. Ya, jangan sampai kalian karena benci seseorang akhirnya kalian gelap mata dan tidak bisa berbuat adil. Ada banyak sekali tentunya kisah-kisah yang disebutkan di dalam sejarah Islam tentang keadilan. Ya, tidak ada di dalam ajaran Islam itu kalimat ya tajam ke bawah, tumpul ke atas, tidak ada. Di zaman Nabi Muhammad SAW ada seorang kaya raya Pak, anaknya nyuri, ketangkep. Jadi kaya atau miskin itu nggak ada kaitannya sama pencurian. Nyuri itu soal attitude Pak, soal kebiasaan dan perilaku. Anak orang kaya pun kalau kebiasaan nyuri, ya nyuri. Walaupun duitnya banyak lebih seneng nyuri. Makanya di negeri kita pun koruptor bukan karena orang miskin. Ya orang kaya pun kalau mau korupsi, ya korupsi aja. Nah pada saat itu ada anak orang kaya ketangkep nyuri. Emaknya mah punya duit berlipat-lipat sebenarnya, tapi anaknya ketangkep mencuri. Maka pada waktu dilaporkan pada Rasulullah, ya, lalu Rasul memutuskan sesuai dengan hukum yang berlaku bahwa pencuriannya sudah memenuhi syarat dan nisabnya udah
ya, tembus berarti otomatis potong itu tangan. Keluarganya datang, ya, lalu menyampaikan, wahai Rasulullah, apa nggak ada cara lain gitu, barangkali ditebus pakai uang atau apa begitu, ya, kalau bisa janganlah sampai dipotong tangan, uang berapa aja siap kami bayar. Maka Nabi Muhammad SAW beliau langsung ngumpulin para sahabat, muka beliau merah, beliau marah besar, beliau menyampaikan, hal seperti inilah yang menghancurkan bangsa-bangsa sebelum kita. Kalau ada orang lemah berbuat salah, langsung diadili. Kalau ada orang kuat berbuat salah, maka dicarikan alasan untuk lepas. Laukanat Fatimatu bintu Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Ketahuilah ma'asyiral muslimin, seandainya Fatimah binti Muhammad berani mencuri, yang motong bapaknya sendiri. Oh, Rasul ngasih apa? Ingin memberitahukan, seandainya Fatimah binti Muhammad berani mencuri, yang bagian motong tangan bapaknya sendiri, nggak usah orang lain. Itu adil, Pak, namanya keadilan, ya. Masya Allah, itu tentu kalau kita lihat kondisi negeri kita ya nggak bisa, Pak, nggak bisa ya. Jadi hukum itu di negeri kita benar-benar tidak bisa kita andalkan untuk mengatur kehidupan, ya, karena hukum itu diperjualbelikan, karena hukum itu dipengaruhi kekuasaan. Maka di Indonesia ini kalau saya ngeliat berita itu nyesek terus, Pak. Orang-orang benar dikriminalisasi, orang-orang yang jelas-jelas salah dibiarkan bebas. Orang yang Masya Allah mungkin barangkali tidak punya kesalahan apa-apa langsung kadang-kala langsung ditangkap, bahkan ada yang langsung nyawanya melayang. Sedangkan yang jelas-jelas salah diputuskan di pengadilan, salah nggak ditangkap-tangkap. Coba, Pak, itu pemandangan yang benar-benar menyakiti hati kita, Pak. Sebagai manusia yang punya nurani, sakit rasanya. Makanya jangan heran kalau nanti Imam Mahdi itu ketika datang, apa yang pertama kali akan dideklarasikan, Pak? Deklarasi keadilan internasional. Adil, ya, keadilan akan dikembalikan ke muka bumi, yansurul adl, ya. Lalu yang kedua, setelah keadilan ditegakkan, kekayaan akan dibagikan. Subhanallah. Ini kalau Indonesia benar-benar menjalankan amanah undang-undang, luar biasa, Pak, ya. Air dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran yang seluas-luasnya. Coba, air dan kekayaan alam itu, Pak, itu harusnya dipakai untuk memakmurkan Indonesia, ya. Tapi entah sampai kapan kita akan melihat itu. Apakah benar-benar sampai harus Imam Mahdi yang turun tangan? Wallahu a'lam bishawab. Di Iran, karena mereka itu punyanya cuma minyak, Pak, minyak bumi. Di sana bensin harganya Rp600. Kalau Indonesia, di Indonesia kan jadi Rp600. Ada orang Indonesia ke sono ngadakan trip perjalanan naik motor, ya. Dia ngisi bensin, itu pengen ngecek, bener gak sih 600? Dia beli 100 liter langsung, Pak, ya, pengen ngecek. Seperti itu. Bener, Pak, ya, asli, ya. Habisnya benar-benar seperti yang kita kira selama ini. Memang 1 liter Rp600. Negara cuman punya minyak, akhirnya minyak dikasihkan rakyat. Itu negara Syiah loh, Pak. Tapi mungkin akan lebih awet karena pemimpinnya lebih adil, ya. Nah, jadi artinya keadilan ini menjadi barang yang sangat langka di zaman sekarang, ya. Nah, maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan apa? Wahai orang-orang yang beriman, kunu qawwamina, ya. Jadilah kalian semuanya orang-orang yang kuat, istiqomah, tidak menerima suap, tidak bisa dipengaruhi oleh apapun saat menyampaikan sebuah kesaksian. Saat kalian semuanya hendak memutuskan, maka tidak boleh dipengaruhi apapun, ya. Bahkan di dalam Islam nanti ada pembahasan
seorang hakim itu tidak boleh menerima yang namanya hadiah, karena bisa berpotensi untuk apa? Berbuat dolim. Ya, seorang hakim tidak boleh memutuskan perkara saat dalam keadaan emosi, karena takut nanti berbuat dolim. Seorang hakim tidak boleh memutuskan ya perkara saat perutnya lagi lapar, Pak. Suruh makan dulu. Takutnya buru-buru akhirnya udah kamu bener gitu, Pak, ya, ditinggal. Makanya harus makan dulu baru kembali memutuskan perkara. Karena Islam sangat berhati-hati tentang masalah keadilan. Maka Allah Subhanahu wa taala merangkum itu di dalam surat An-Nahl, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah memerintahkan kalian untuk berbuat adil. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan berbuat adil. Ya. Nah, di sini apa yang terkandung dari ayat ini? Di sini penekanannya adalah jangan sampai karena kamu benci suatu kaum lalu kamu kemudian tidak bisa berbuat adil. Ya. Ini kita sebagai orang Islam disuruh untuk menempatkan sesuatu pada tempatnya, ya, menghukumi sesuatu sesuai dengan porsinya. Ini ceritanya, pada saat itu ada perjanjian damai antara Rasul sama orang-orang Mekah kafir Quraisy. Saat perjanjian damai, di situ ada blok Rasulullah, yaitu orang Madinah dan orang-orang musyrik sekitar Madinah. Yang satu bloknya orang-orang kafir Quraisy dan orang-orang sekutunya kafir Quraisy. Nah, suatu ketika, ya, kalau ada orang Islam pergi ke Mekah ditangkap, Pak, sama kafir Quraisy sesuai perjanjian. Ya. Lalu kemudian setelah itu ternyata tiba-tiba ada orang kafir, orang musyrik lewat Madinah. Pada saat itu kemudian mereka bilang, ini juga orang Mekah nih, udah, langsung aja kita sikat, ya. Maka satu sama lain bilang, jangan, dia bagaimanapun nggak ikut kemarin dalam perjanjian itu, dia di luar, maka jangan disamakan, ya. Udah, nggak peduli, yang penting kan dia orang Mekah, sama-sama kafirnya, Pak, ya. Akhirnya turunlah ayat ini, jadilah kalian semuanya orang penegak keadilan. Yang adillah kalian walaupun terhadap orang kafir beda agama sekalipun. Kalau memang dia nggak ikut-ikutan, jangan kamu persoalkan. Begitu ya maknanya. Jadi Nabi Muhammad itu walaupun perang melawan Yahudi, Pak, dalam perang Bani Qainuqa, perang Bani Quraidah, perang Bani Nadir, tetangga Nabi tetap Yahudi tapi nggak pernah sedikit pun dicolek. Kok bisa? Itu namanya adil. Rasul benci sama orang Yahudi bukan main, tapi Yahudi yang mana? Jangan semua Yahudi kena ini, karena ternyata ada zaman itu tetangganya Nabi Yahudi. Bahkan Nabi Muhammad ketika wafat, baju perangnya masih tergadaikan di rumah seorang Yahudi. Bahkan Rasul menyampaikan apa? Idza tabaqti maraqatan fa'aktsir ma'aha wa ta'ahad bihi jiranakal Yahudi. Wahai Aisyah, kalau masak sesuatu tolong kuahnya diperbanyak biar bisa kita bagi-bagikan, terutama ke tetangga kita yang Yahudi. Rasul ngusir Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah. Ini 3 kampung Yahudi diusir semua, Pak. Tapi yang Yahudi nggak ikut-ikutan, tetap diperlakukan nggak ada masalah. Itulah yang kita sebut apa? Keadilan. Jangan suka ngebiah uyah. Semua kita anggap sama, nggak adil itu, Pak, nggak adil. Makanya kalau ada perempuan ngomong, laki-laki mah semuanya sama, itu jelas perempuan nggak adil, Pak. Beda lah, laki-laki dianggap sama, Rasul mah beda, jangan disamakan sama, ya, itu yang suka masuk-masuk gosip lambe turah, bukan itu, jelas ya. Rasulullah kehidupannya laki-laki bersih, baik, istrinya semuanya cerita, akhlaknya Rasul seindah apa coba. Mau disamakan sama semua laki-laki sama aja begitu ya. Itu perempuan, Pak, biasanya suka ngebiah uyah. Semuanya dianggap sama, nggak ada bedanya. Nah, kita pun juga sama, nggak boleh juga menganggap semuanya sama,
beda Pak, beda. Tolong bedakan. Ya, seperti itu. Yang sama disamakan, tapi yang beda jangan disamakan. Itulah syariat kita, adil. Jangan sampai karena sebuah kebencian akhirnya kamu udah sama aja. Ya, kita anggap semuanya satu padahal berbeda-beda. Cobalah kita lihat bagaimana Nabi Muhammad sendiri, beliau itu bisa membeda-bedakan Pak, mana yang ya manfaat, mana enggak manfaat, mana yang baik, mana yang buruk, dari berbagai macam hal yang campur aduk. Yang campur aduk. Contoh, Nabi Muhammad SAW suatu ketika beliau sampai di Madinah. Lalu kemudian beliau lewat pasar, lalu ngelewatin tempat sampah. Di tempat sampah itu ada bangkai seekor kambing yang cacat. Rasul bilang, ada yang mau ngambil, bawa pulang enggak? Ya. Rasul, buat apa? Ini udah mati dan kambingnya pun cacat. Oh, jangankan kok mati Rasul, hidup aja saya dikasih enggak mau. Apalagi udah mati. Ya. Lagi pula kan bangkai Rasul, seperti itu, mau dibuat apa? Maka Rasul menyampaikan, ini walaupun bangkai masih ada satu hal yang bisa halal, kulitnya. Ya, ayyuma ihabin dubigho faqat tahura. Kulitnya kamu ambil, kamu samak kulitnya, hukumnya suci. Kenapa nggak kamu manfaatkan? Masih ada kebaikan loh ternyata di balik ya buruknya bangkai kambing. Masih ada yang perlu kita lihat. Ya, begitu juga saat kita barangkali benci seseorang, tolong yang adil. Benarkah dia nggak pernah baik sama kita? Ataukah kita memang sudah gelap mata, tidak pernah memandang kebaikannya? Kadang-kala ada yang tidak adil terhadap orang tuanya, melihat orang tuanya barangkali salah sekali dalam pembagian harta, itu benci seumur hidup kepada orang tuanya. Bapak saya mah gitu dari dulu, itu terus yang didahuluin, saya mah nggak pernah dikasih apa-apa. Betulkah? Ya, yang adil jadi manusia kalau ngomong. Ya, nah seringkali begitu. Makanya Rasul menyampaikan banyak perempuan nanti akan masuk neraka. Salah satunya apa? Gara-gara nggak adil. Ya, suaminya udah nafkahin dengan baik seumur hidup, sampai suatu ketika suaminya melakukan kesalahan, maka wanita mengatakan apa? Dia tidak pernah baik sama saya. Ya. Jadi perempuan mengatakan dia itu nyakitin saya terus. Padahal cuma sekali, Pak. Itu juga gara-gara salah beli mangga, Pak ya. Ya. Beli mangga keliru yang asem gitu ya. Itu dibilang nyakitin hati banget kamu jadi laki-laki gitu ya. Itu perempuan yang akan menghuni neraka. Gara-gara tidak bisa bersikap adil. Orang seumur hidup udah dimanja-manja, disenengin. Salah sekali keliru, kenapa nggak dibenerin? Kok malah semuanya dihapus? Tidak pernah berbuat baik sama sekali terhadap saya. Itu tidak adil. Ya. Nah, ini berbicara keadilan, kita yang pertama adil, keadilan tertinggi itu kalimat la ilaha illallah. Itu keadilan paling adil, Pak. Dan kedoliman yang tertinggi syirik. Kenapa bisa? Nggak ada keadilan yang melebihi la ilaha illallah. Yang nyiptakan kamu itu yang berhak kamu sembah, ya kan ya? Lah masa kita nyembah yang nggak nyiptakan kita, Pak? Dolim dong kita namanya ya. Tidak ada yang berhak disembah kecuali yang nyiptain kita. Makanya kalimat la ilaha illallah itu kalimat hak, kalimat kebenaran mutlak, keadilan yang paling adil. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, adalul adl, keadilan yang paling adil adalah tauhid, dan kedoliman yang paling dolim adalah syirik. Saat kamu menyembah yang bukan yang menciptakan kamu, kamu malah meninggalkan yang menciptakan kamu dan kamu memilih yang selainnya, itu berarti kamu telah berbuat dolim. Inna syirka la dzulmun adzim. Ini yang pertama. Keadilan tertinggi adalah tauhid. Ya. Yang kedua, jamaah sekalian, berbicara soal keadilan lagi, maka keadilan yang kedua ini adalah bagaimana biar kita bisa berbuat adil, ya, saat kita menghukumi manusia, yaitu hukumilah sesuai dengan masing-masing, jangan disamaratakan, jangan disamaratakan, ya, yang nggak salah jangan disalahkan,
yang benar dibenerin, yang salah disalahkan, sesuai. Berbuat adillah terhadap sesama manusia, ya, seperti itu. Jangan sampai ya satu orang yang salah tapi semuanya dihukum, nggak boleh. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, suatu ketika ada seorang nabi saat sedang duduk digigit semut, Pak. Gigit semut bentol. Akhirnya dia jengkel, nyari mana rumah semut, ketemu gundukan rumah semut. Akhirnya dia bakar, Pak. Saat itulah malaikat turun dari langit lalu menyampaikan, "Fahal lana namlatun wahidah." Ya, yang gigit kamu berapa semut? 1. Yang kamu bakar 1 kampung. 1 kampung semut. "Fahal lana namlatun wahidah." Kenapa kamu nggak bunuh cuma 1 semut aja? Yang gigit kamu bunuh, tapi yang nggak gigit jangan. Coba, sama hewan pun kita disuruh berlaku adil, masya Allah ya. Jangan sama manusia, Pak, hewan aja kita disuruh adil, Pak. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, suatu ketika ada salah seorang sahabat yang tertangkap dalam sebuah peperangan. Saat itu perang terlalu kuat, akhirnya Rasul pun sampai kehilangan kendaraannya, Pak. Semuanya berhasil direbut oleh orang kafir, termasuk beberapa sahabat tertawan. Nah, pada saat itulah di malam hari dia berhasil melarikan diri. Dia berhasil melarikan diri karena waktu itu ada seekor bigol, yaitu peranakan kuda dan keledai. Itu ada yang lepas 1, dia kemudian pun melepaskan diri, naik ke situ, lalu kemudian berhasil sampai Madinah. Ya, di tengah jalan dia bilang begini, nanti kalau sampai kota Madinah, bigol ini akan saya sembelih untuk sedekah. Sampai di kota Madinah, orang-orang melihat, loh, itu kan keledainya Rasulullah, kok sudah pulang? Begitu ya. Lalu kemudian orang tersebut datang menemui Rasul. Wahai Rasulullah, ini tadi malam saya berhasil lolos dari tawanan orang-orang musyrik dan saya diselamatkan oleh seekor bigol. Dan saya sudah berjanji kepada Allah, kalau saya selamat, maka saya akan menyembelihnya besok untuk disate rame-rame. Maka pada saat itu Rasul menyampaikan, seburuk-buruk balasan adalah balasan kamu. Itu benar-benar air susu dibalas dengan air tuba. Kamu diselamatin, lalu kamu mau menyembelih dia, gak punya ya logika kamu. Jadi manusia. Ya harusnya kamu tuh bernadar besok akan saya kasih makan enak, disayang-sayang begitu. Itu adalah contoh berbuat adil, termasuk pada hewan pun kita harus yang adil, Pak, sama hewan. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim, suatu ketika ada seorang laki-laki di pasar teriak-teriak, mau jual onta, yang mau beli onta silakan, punya saya tawarkan. Cuman onta saya ini ontanya agak-agak ya males kerja, duduk terus, yang mau nyate aja lah, yang beli silakan. Pada saat itu ya ontanya lagi di pojokan sawah. Nah, kemudian Rasulullah SAW datang. Saat Rasul datang, ontanya berdiri lalu kemudian mendekat ke Rasul, lalu mendekap Rasul, Pak. Ya, ternyata onta tersebut bilang, wahai Rasulullah, ya, adil nggak sih? Ya, saya kan diciptakan Allah itu kan untuk muatan. Lah saya sama majikan saya disuruh bajak sawah. Kan ini kerjaan si kerbau. Kok saya yang disuruh begitu ya? Mana saya itu dikasih makan dikit tiap hari sama minum yang sangat sedikit. Oh ya santai-santai, sama Rasul dielus-elus. Aman. Rasul bilang, yang punya unta ini siapa? Ya, yang punya unta siapa? Akhirnya bilang, saya Rasul, itu unta saya itu. Unta males itu. Gak bisa dipakai apa-apa. Yang mau saya jual Rasul, yang mau nyate biar beli itu aja. Rasul menyampaikan, barusan untamu cerita ke saya. Kamu pakai unta ini bajak sawah ya? Betul Rasul, kok tahu gitu? Ontamu barusan cerita, ya? Kamu tiap hari ngasih makan dikit. Iya Rasul lah, orang malas begitu. Nah, dia cerita. Terus kamu juga jarang ngasih dia minum. Betul Rasul. Mulai besok yang baik sama ontamu. Ontamu cerita semua tadi, perilakumu ke saya, ya? Maka dari itu kalau besok saya ketemu lagi ontanya ceritanya masih sama,
kamu yang akan saya jual kamu ya, saya hukum kamu malahan. Ya, saat itulah dia langsung sama untanya jadi segen, Pak. Besok ngomong apa lagi? Ini begitu khawatirnya begitu ya. Seperti itu. Jadi artinya apa dalam hal ini? Keadilan. Kalau memang diciptakan buat apa ya dipakai untuk itu, jangan buat yang lain. Ya. Kalau memang itu bantal buat kepala, tolong jangan dipakai alas kaki. Itu namanya tidak adil kita, Pak. Dolim. Menempatkan tidak pada tempatnya. Bahkan ada yang lebih unik lagi. Di dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW tiba-tiba cerita, ya, ada seekor ada seorang penggembala. Pada saat itu dia gembala kambing banyak. Lalu kemudian ditinggal tidur, pas dihitung hilang satu. Nah pas hilang satu, Pak, dia langsung misuh-misuh, maki-maki. Ini mesti dimangsa serigala ini. Ya, yakin kalau ada serigala di sini nanti langsung akan saya lawan itu. Ya, serigalanya datang lalu ngomong, "Bang, ya saya memang biasa makan serigala, tapi kali ini bukan saya. Kali ini bukan saya." Ya. Jadi kamu kalau ngomong jangan seenaknya dong. Kalau pas saya bilang aja saya, nggak apa-apa. Tapi kali ini saya nggak makan kambingmu sama sekali. Dia kaget. Kok bisa ngomong? Gitu ya. Seperti itu. Langsung serigalanya pergi. Para sahabat cuma bisa bilang, "Subhanallah, dzibun yatakallam." Subhanallah, serigala bisa ngomong, Rasul. Ya. Karena serigalanya apa? Serigalanya merasa diperlakukan tidak adil. Orang hari itu yang mangsa bukan dia kok, bukan jadwal mangsa ya, disalahin, Pak. Nggak terima dia. Makanya juga sama, kalau seandainya apa-apa juga kita jangan nyalahin setan mulu. Karena kadang juga nggak selalunya setan salah. Ya, apalagi kalau seandainya lagi ngengkol motor nggak nyala-nyala, setan ini begitu ya. Setan salah apa, Pak? Itu jenengan yang memang nggak pernah mungkin servis dan lain-lain kok nyalahin setan. Ya, salah diri sendiri. Ya, makanya Rasul ketika melihat ada seorang laki-laki kendaraannya mogok lalu dia nyalahin setan, Rasul bilang, stop. Ya, la tasubbu setan, jangan nyalahin setan. Itu hanya akan membuat setan makin kuat. Orang dia nggak salah dalam poin ini ya. Nah jadi artinya setan pun, Pak, harus kita perlakukan adil. Setan ini kurang jahat apa setan sama manusia? Itu karena memang kita disuruh menjadi makhluk yang adil terhadap sesama makhluk, orang muslim, orang kafir, apalagi sesama muslim, ya, terhadap anak kecil, terhadap siapapun, berlakulah yang adil. Ya, pemandangan yang sangat luar biasa kalau kita bisa melihat keadilan di kehidupan manusia. Anak kecil disayang-sayang, orang tua dihormati. Keadilan, Pak. Ya, sangat dahsyat, luar biasa. Nah, kemudian yang selanjutnya kita bisa melihat lagi keadilan itu dalam hal apa? Yaitu perilaku terhadap istri. Nah, kalau seandainya ada yang niat poligami, harus bisa bersikap adil. Ini lagi rame-ramenya orang suka nikah siri. Saya sampaikan, nikah siri tidak disyariatkan dalam Islam. Nikah siri itu hukumnya tidak dibenarkan dalam Islam. Nikah itu dalam Islam disuruh mengumumkan. Kecuali yang nggak punya duit, nggak bisa walimahan, ngumumkan pakai mulut doang. Tapi kalau punya, ngumumkannya pakai walimah, bahkan pakai rebana yang rame, tunjukkan. Ya, supaya nanti kalau ketahuan jalan berdua, langsung bisa ketahuan, oh itu istrinya. Ya. Jangan sampai nggak ada yang tahu, nggak ada angin, nggak ada hujan, ketika kepergok sudah nikah siri. Tahu-tahu begitu, Pak ya? Nikahnya kapan, di mana, sama siapa, saksinya siapa? Nggak ada yang tahu. Tahu-tahu sudah ngaku. Ya kalau yang tahu cuma berdua, bukan nikah siri, Pak. Perzinaan namanya. Berduaan doang kok nikah. Nikah itu ya ada saksi, ada wali, ada mahar, ada akad. Ya. Nah, kalau yang tahu cuma berdua doang, selain itu nggak ada yang tahu, itu bukan nikah. Nikah itu disaksikan, ya. Jadi nikah siri dalam Islam yang diperbolehkan itu nikah tanpa walimah karena nggak punya
duit, itu boleh. Tapi tetap harus diumumkan. Nabi saja Pak, beliau itu kalau lagi jalan, maka beliau itu akan jelaskan, ini istri saya. Contoh beliau lagi jalan sama Sofia, ya, melewatin sahabat. Sahabat penasaran, ini istri yang mana sih? Rasulullah, hadihi Sofia. Sahabat-sahabat, ini Sofia ya. Iya Rasul, nggak apa-apa, kami nggak curiga kok. Bukan, saya takut kalian nanti mikir itu wanita mana lagi. Begitu. Makanya saya ceritakan, ini Sofia, istri saya. Jadi kalau ada yang nikah siri, saya paling benci Pak. Nikah itu tunjukkan siapa istrimu. Ya kecuali kalau memang nggak ada yang mau kenal, nggak mau tahu, ya biarin. Itu mah memang nggak terkenal aja. Tapi kalau seandainya nikah disembunyikan, itu nikah yang bermasalah. Ya, bahaya nih Pak ya. Sekarang lagi ada prinsip yang rame, laki-laki itu lebih seneng minta maaf ketimbang minta izin ya. Katanya begitu ya. Minta izin nggak bakal diizinin, tapi kalau melakukan dulu, habis itu baru tinggal minta maaf. Ya, maafkan aku menduakan cintamu. Begitu ya. Seperti itu ya Allah ya Rabbi. Janganlah. Poligami itu syariat. Tolong jaga kemuliaannya dengan cara apa? Lakukanlah dengan yang benar. Jangan sampai mencoreng nama Islam. Poligami itu indah Pak, asalkan adil. Jangan sampai dong istrinya yang satu disembunyiin, diungkep begitu ya, satunya ditampilin, yang satu nggak pernah ditunjuk. Nggak adil itu. Ya, begitu juga dalam soal pembagian nafkah, tidak boleh tidak adil. Begitu juga terhadap anak-anak, kita nggak boleh Pak, anak yang pintar kita sayang-sayang, makanya dikasih enak, tiap hari rendang. Sedangkan barangkali yang kurang pintar nasi kucing begitu ya. Nggak adil itu sama anak. Anak kita mau kayak apapun, semuanya harus dapat hak yang sama. Satu makan martabak, martabak semua. Nggak boleh enggak. Itu adil. Kalau enggak, pada hari kiamat miring kita ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, adil dalam bersaksi, yaitu saat kita diminta jadi saksi, omongkan apa yang kamu tahu, yang enggak kamu tahu enggak usah diomongkan. Itu saksi yang adil. Kemudian yang terakhir jamaah sekalian, al-adl ya fil mu'taqad. Adillah kamu dalam keyakinan, dalam akidah. Artinya jangan meyakini yang salah, yang benar diyakini, yang enggak benar enggak usah diyakini. Itu adil. Meyakini yang salah itu dolim. Ya, meragukan yang benar itu juga dolim. Yang benar ya benar-benar, salah-salah, diperlakukan sesuai porsinya. Allah a'lam bishawab. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sebenarnya masih sangat panjang kisah-kisah terkait masalah keadilan. Umat Islam punya banyak sekali pemimpin-pemimpin adil. Kalau Indonesia barangkali ya Tarumanegara punya Baginda Maharaja, Kerajaan Sriwijaya ya barangkali punya Bala Putra Dewa, Kerajaan Kalingga barangkali punya ya yang bernama Pramudia Wardani. Kalau seandainya Kerajaan Kutai pernah punya ya Mulawarman, Majapahit pernah punya Hayam Wuruk ya, Kerajaan Kediri pernah punya Jayabaya. Maka Islam ini punya banyak sekali pemimpin-pemimpin yang adil sepanjang sejarah, dan kisah-kisah mereka itu indah. Dimulai dari Khulafaur Rasyidin, pemimpin-pemimpin adil dari Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Turki Utsmani, semuanya menorehkan cerita-cerita yang luar biasa. Insya Allah mungkin kita lanjutkan di kesempatan-kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.